Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di video belajar Cakim. Kali ini menjelaskan macam-macam penafsiran hukum. Ada penafsiran autentik atau penafsiran resmi, yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri, karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri. Contoh penafsiran autentik adalah penafsiran kata malam yang dalam pasal 98 KUHP ditegaskan sebagai masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Penafsiran tentang cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dalam pasal 1 Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 ditegaskan caranya yaitu dengan cara ditembak. Selanjutnya ada penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. Contohnya, dalam pasal 1 Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1994 yang mengatur tentang cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak. Walaupun cuma dengan cara ditembak, secara gramatikal intinya ditembak sampai mati. Selanjutnya penafsiran sistematis atau dogmatis. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungan antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Contohnya, pengertian tentang makar yang diatur dalam pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104-108 KUHP, pasal 130 KUHP, dan pasal 140 KUHP. Selanjutnya ada penafsiran ekstensif, yaitu suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu. Contohnya, pasal 100 KUHP yang memperluas pengertian kunci palsu dengan menegaskan yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang digunakan untuk membuka kunci. Selanjutnya penafsiran sosiologis. Adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan. Contohnya adalah orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai telah melakukan tindak pidana ekonomi, yaitu tindak pidana kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat, walaupun intinya dia itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Selanjutnya penafsiran restriktif adalah lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Contohnya penafsiran restriktif ini adalah pasal 15 ayat 3 KUHP yang membatasi dan menegaskan pengertian masa percobaan, yaitu dengan menetapkan tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan si terhukum dicabut dengan sah. Selanjutnya ada penafsiran argumentum a contrario. Ada penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat. Kalau kita lihat pasal 77 KUHP yang menegaskan bahwa hak penuntut untuk menuntut hukum terhadap tertuduh menjadi gugur bila tertuduh meninggal dunia. Jadi selama tertuduh itu tidak meninggal dunia, maka hak penuntut untuk menuntut atas dirinya belumlah gugur. Selanjutnya ada penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut, karena hal ini memang bisa dan perlu dilakukan. Contohnya, tenaga listrik atau aliran listrik yang sebenarnya bukan berwujud barang dianggap sama dengan barang atau ditafsirkan sama sehingga pencurian tenaga listrik atau aliran listrik dapat dihukum. Selanjutnya ada penafsiran historis. Adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Contoh penafsiran historis adalah dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda tidak dikenal adanya adopsi atau pengangkatan anak kecuali bagi golongan timur asing Cina. Hal ini secara historis bisa ditafsirkan dari sejarah kehidupan bangsa Belanda yang pada mulanya hidup bermarga-marga di mana ikatan keturunan darah asli dalam suatu marga menjadi pegangan dasar kehidupan mereka. Akibatnya, demi keaslian keturunan marga tersebut, maka mereka tidak membenarkan adanya adopsi.
Selanjutnya ada penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan. Ada penafsiran hukum yang sifatnya mengangkat kedudukan hal-hal yang lebih rendah derajatnya dan menyamakannya dengan hal-hal yang lebih tinggi derajat, yang tujuannya juga untuk penegasan kepastian hukum. Contoh penafsiran penyamaan, ada penafsiran hukum yang menyamakan kedudukan Perpu dengan kedudukan undang-undang dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada penafsiran futuristis dan lain-lainnya. Jika ada penafsiran yang belum dimasukkan di sini, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar dan disertai oleh contohnya. Terima kasih.